penghiburku. Yeay! Ya, dalam hatiku, aku simpan janjimu, supaya aku dan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Siang malam ku perlu, Dia penolongku. Hey! Shalom anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Nah, kali ini kita beribadah kepada Tuhan. Apakah sudah siap? Atau ada yang masih bermain? Atau sibuk sendiri dengan makanannya? Ayo, disimpan dulu ya. Atau segera diselesaikan, karena sudah waktunya kita mau beribadah sekolah minggu. Betul kan Tante Ana? Iya nih Tante Ripka, anak-anak harusnya sudah siap semuanya untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Dan tidak ada lagi yang main-main. Nah anak-anak, kalau sudah siap, ayo kita mau mulai ya ibadah kita. Ayo anak-anak, semua mau bangkit berdiri, lipat tangan, tutup mata, siapkan hati dengan sungguh-sungguh. Kita ikut Tante Yuyun berdoa. Kita ikutin Tante dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami bisa beribadah. Tuhan, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Penuhi hati kami dengan kuasa Roh Al-Kudus, supaya kami bisa beribadah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yuk kita semua bangkit berdiri, mau bernyanyi untuk Tuhan. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Dari awal ya. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Shalom, terima kasih Tuhan. Shalom, hidupku dibenarkan. Shalom, terima kasih Tuhan. Shalom, untuk keselamatan darimu. Yuk, yang belum bergerak, ayo bergerak lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Shalom,
silakan duduk. Nah, anak-anak, kalau sudah ada perubahan dalam hidup kita karena Tuhan Yesus, yang tadinya mungkin sedih, nakal, atau bermalas-malasan, tapi sudah menjadi anak yang baik, anak yang rajin, terutama lewat firman Tuhan dan Roh Kudusnya. Nah, sekarang kita mau bernyanyi lagi ya, yaitu Oh Sukacitaku, karena kita sudah berubah menjadi anak yang lebih baik. Benar Tante Ripka, karena sudah berubah, anak-anak bersukacita memuji Tuhan. Ayo anak-anak, kita bangkit berdiri, katakan Oh Sukacitaku. Sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, sejak jumpa Yesusku, oh sukacitaku, sejak jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Pom 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 pom. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Pom 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 pom. Anak sudah memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk kita semua menyiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mau menyanyikan pujian Aku Berubah. Sungguh berubah.
Ana berdoa. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami mau mempersiapkan diri mendengar firman Tuhan. Berilah kami tanah hati yang baik, agar firman-Mu bertumbuh di dalam hati kami. Tuhan, segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang mau mengganggu kami usir dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus. Tuhan Yesus, tolong siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya kami boleh duduk dengan manis dan mendengar firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak, jumpa lagi sama Tante Jane. Masih ingat kan waktu beberapa bulan yang lalu anak-anak telah belajar bahwa kita memiliki musuh di dalam dunia ini. Ada dua waktu itu yang sudah dibahas. Yang pertama itu, yang kedua apa? Mari kita saksikan tayangan berikut supaya anak-anak ingat. Oke? Musuh yang pertama yaitu dunia ini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Dunia itu adalah daya tarik yang membuat hidup kita jauh dari Tuhan. Nah, isinya yang pertama, keinginan mata. Mata yang selalu ingin melihat barang baru dan memilikinya. Akhirnya minta dibelikan sama orang tua, seperti tas, baju, atau handphone yang baru. Nah, kemudian isi dunia yang kedua adalah keinginan daging, yaitu keinginan diri sendiri, maunya yang enak-enak. Contohnya seperti bermain di gadget. Nah, yang ketiga, keangkuhan hidup. Angkuh hidup sama dengan sombong. Sombong maunya dipuji terus, maunya jadi nomor satu terus. Yang kedua adalah iblis. Kerja iblis itu suka menipu dan menggoda anak-anak Tuhan. Iblis itu adalah bapak pembohong. Nah, anak-anak juga masih ingat kan, Tante Esther juga membahas bahwa ada musuh yang kedua yaitu iblis. Tapi masih ada satu lagi musuh kita, yaitu yang ketiga. Musuh kita yang ketiga itu adalah diri sendiri. Wah, bagaimana itu? Vino, musuh kamu tuh siapa sih? Musuh aku itu diri sendiri. Musuh kok bisa diri sendiri? Iya nih, gak bisa lepas nih. Iya, gimana ya? Gimana caranya ya? Kalau gitu kita tanya tante sekolah minggu aja yuk. Jadi yang dimaksud dengan diri sendiri itu adalah ego yang ada di dalam diri kita. Di dalam Alkitab disebut kedagingan. Daging itu bukan tubuh kita, tetapi sifat alamiah kita yang berdosa, yang seringkali memberontak kepada Tuhan. Nah, coba baca ayat ini, dengarkan ya. Kenzo akan membacakan ayatnya. Yesaya pasal 53 ayat 6a. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Jadi diri sendiri itu adalah ego yang bertahta di hati kita, yang selalu mau cari jalannya sendiri, mau menang sendiri, tidak mau taat kepada firman, mau berontak terhadap Allah. Jadi roh pemberontakan ini berasal dari iblis. Nah, anak-anak dengarkan ini, teman kita jika akan membacakan ayatnya. Oke. Efesus 2 ayat 2, kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi anak-anak hati-hati dengan sifat yang suka berontak dan tidak mau menurut. Apa saja sih
sifat dari diri sendiri itu? Yang pertama, maunya sendiri, pokoknya semau gue, gitu ya. Yang kedua, aku mengasihi diriku sendiri, jadi semua keinginanku harus dituruti. Yang ketiga, aku harus selalu nomor satu, harus nomor utama, harus paling penting. Yang keempat, itu bukan salahku, itu salahnya dia. Aku tuh gak pernah salah, aku selalu benar, aku kan selalu taat. Yang kelima, aduh kasihanilah aku ini, aku kan sudah berusaha. Suka nangis sendiri, mengasihani diri sendiri. Nah, kalau kita membiarkan diri sendiri ini, ego ini menguasai kita, maka kalian jadi anak-anak yang selalu bikin susah orang, menyedihkan, dan selalu tidak happy, selalu sedih. Kalau keinginannya tidak diturutin, sedih. Anak-anak, di Alkitab ada contoh seorang raja yang hidupnya itu selalu mengasihi diri sendiri. Dia ego, semua keinginannya harus selalu dituruti. Nah, dia adalah Raja Ahab. Dengarkan cerita ini ya, coba saksikan tayangannya. Kebun anggur Nabot. Pada zaman dahulu, Israel mempunyai seorang raja bernama Ahab dan permaisurinya yang jahat bernama Isabel. Raja Ahab memiliki istana yang megah dengan kebun yang indah, dengan bunga-bunga dan buah-buahan yang subur. Ada seorang petani bernama Nabot. Ia memiliki kebun anggur dekat istana Raja Ahab. Suatu hari, Raja Ahab datang ke rumah Nabot untuk membeli kebun anggurnya. Raja Ahab berkata, "Aku akan membeli kebun anggurmu untuk kujadikan kebun sayur. Berapa harganya?" Nabot berkata, "Raja, aku tidak dapat menjualnya. Itu kebun anggur pemberian ayahku." Ahab kembali ke rumahnya dengan marah. Lalu datanglah Isabel dan berkata, "Nabot menolakmu memberikan kebun anggurnya. Serahkan padaku." Isabel lalu menulis surat kepada tua-tua di kota itu bahwa Nabot telah mengutuk Tuhan dan raja. Nabot akhirnya dilempari batu sampai mati karena kebohongan Isabel. Ahab lalu pergi ke kebun anggur itu untuk mengambilnya. Lalu Nabi Elia datang kepadanya. Nabi Elia berkata, "Ahab, kamu dan Isabel telah melakukan hal yang sangat jahat. Maka Tuhan akan menghukum kalian seperti kalian membunuh Nabot." Ahab menjadi takut dan menyesal. Anak-anak, itulah contoh dari orang yang dikuasai oleh ego. Dia tega mengorbankan orang lain untuk memenuhi keinginannya. Bagaimana cara kita mengalahkan diri sendiri? Kita harus menyalibkan diri sendiri ini bersama dengan Kristus. Wah, bagaimana? Aku masa mati disalib? Nah, dengarkan ayat ini ya, nanti Chris akan membacakan. 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Anak-anak, bagaimana caranya mati terhadap diri sendiri? Coba perhatikan ilustrasi ini ya. Jadi tadinya sebelum kita mengundang Tuhan Yesus, kita hidup untuk diri sendiri. Pokoknya aku harus nomor satu, aku harus dituruti. Tapi setelah kita mengundang Yesus dalam hidup ini, kita telah disalibkan bersama Kristus. Coba perhatikan gambar itu. Nah, kalau kita telah mati bersama Yesus, mati terhadap kepentingan sendiri, diri sendiri, ego sendiri, maka kita dikubur bersama Kristus, supaya kita bisa dibangkitkan sebagai pribadi yang baru di dalam Kristus. Itulah namanya menjadi ciptaan baru. Saat kita mengundang Tuhan Yesus,
kita sudah tidak lagi menuruti keinginan kita sendiri. Coba dengarkan ayat yang akan dibacakan oleh Nicole. Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Mati terhadap diri sendiri itu artinya kita tidak lagi menuruti keinginan dosa. Nah, ini ada ayatnya akan dibacakan oleh Candice. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi setiap hari kita harus memilih mau hidup untuk diri sendiri atau menyenangkan Tuhan. Setiap hari kita harus membuat keputusan apa yang kita pilih. Nah, coba dengarkan ayat yang akan dibacakan oleh William. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Anak-anak sudah mendengarkan ayat yang dibacakan oleh teman-teman kita. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah-buah roh yaitu kasih, sukacita, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, kalau kita menuruti Tuhan, maka sifat kita menjadi seperti buah-buah roh tadi. Contohnya, anak-anak memiliki Tuhan di dalam hidup, yaitu anak-anak harus selalu tanya sama Tuhan, kalau aku mau selalu nomor satu, selalu dituruti keinginanku, selalu diperhatikan, nggak mau nurut, itu kira-kira menyenangkan diri sendiri atau menyenangkan Tuhan ya? Nah, jawab sendiri. Kalau selalu minta dikasihani, selalu minta diperhatikan, semua keinginan harus dituruti, itu menyenangkan diri sendiri atau menyenangkan Tuhan? Nah, itu yang anak-anak harus melatih. Yuk, anak-anak sekarang kita belajar mengalahkan ego kita, yaitu diri sendiri. Itu adalah musuh yang ketiga. Caranya gimana? Setiap kali kita mau melakukan sesuatu, kita tanya dulu sama Tuhan. Kalau aku minta selalu dituruti, kira-kira Tuhan senang nggak ya? Kalau anak-anak berpikir, iya ya, Tuhan pasti nggak senang lah kalau aku mau menang sendiri. Ya jangan dilakukan. Itu cara kita mengalahkan diri sendiri. Ayo anak-anak katakan sama-sama ya. Aku memilih Kristus untuk berkuasa dalam hatiku. Ya anak-anak ikut. Aku memilih Kristus untuk berkuasa dalam hatiku. Oke, katakan ulang-ulang supaya anak-anak selalu ingat bahwa anak-anak memilih Tuhan Yesus untuk berkuasa dalam hati kita. Karena kalau Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, maka Roh Kudus itu akan memberikan damai, sukacita. Tandanya ya, kalau kita ada Roh Tuhan di dalam hati kita, walaupun kita itu mungkin dibully, diejek, dikata-katain, dijelek-jelekin, kita tidak terpengaruh, tetap sukacita, tetap tersenyum, tidak membalas. Nah, itu kalau ada Tuhan di dalam hati kita saat kita memilih Kristus untuk berkuasa di dalam
hatiku dan berkata tidak terhadap diri sendiri. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Apa yang kalian dapat? Aku menjelaskan ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Ya. Number 1, musuh yang terbesar, musuh yang sulit dikalahkan berasal dari dalam diri kita. Loh, kok dari dalam diri kita, Om? Kenapa? Apa itu? Misalnya kita suka memberontak kepada Tuhan, memberontak kepada orang tua, berbantah-bantah, gampang marah, egois, emosi dan lain sebagainya. Itu musuh di dalam diri kita yang sulit kita kalahkan. Oleh karena itu, ayo anak-anak, jangan kita berbantah-bantah kepada Tuhan, kepada orang tua. Jangan lekas marah, jangan lekas emosi. Tapi kita harus sabar, lemah lembut. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu kita sudah mati, kita sudah disalibkan bersama dengan Kristus, dan kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Yesus sudah mengalahkan segala musuh kita. Oleh karena itu, kita hidup bersama dengan Kristus karena Dia sudah memberikan kemenangan kepada kita. Nomor 3, kalau kita memilih Kristus sebagai Raja dalam hidup kita, maka kita harus berani mengatakan tidak terhadap diri kita, terhadap dosa yang mau masuk di dalam diri kita. Mari adik-adik, ya, kita terima Kristus. Biar Kristus berkuasa di dalam hati kita, maka hati kita ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tahu adik-adik, terdapat di mana itu? Di mana? Ya, Galatia 5 ayatnya 22 dan 23. Good. Mari kita tutup dalam doa. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk segala kasih setiamu kepada kami. Untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kau sudah mengalahkan segala musuh kami, termasuk diri kami, Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau sudah disalibkan, Engkau sudah mati, dan Engkau sudah bangkit bagi kami. Engkaulah Raja kami, Engkaulah yang kami puja, Engkaulah yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau tolong kami, untuk kami tetap mengasihi Engkau dengan sungguh, untuk kami tetap dengar-dengaran firman-Mu, untuk kami tetap menuruti apa yang Tuhan katakan, apa yang orang tua kami katakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kau tolong Tuhan, Kau berkati untuk tante dan om yang sudah melayani kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ayo anak-anak, kita menghafal ayat hafalan yang indah ini. Ada lagunya supaya anak-anak mudah untuk menghafal. Ayo anak-anak, ikuti lagunya ya. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan anaknya untuk aku. Yuk anak-anak, ikuti
ikuti lagunya ya. Galati 2 ayat 20. Hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini, aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Ingat ya anak-anak, musuh kita ada 3. Yang pertama, dunia. Isi dunia adalah keinginan mata, daging, dan keangkuhan hidup. Musuh yang kedua adalah iblis. Dia adalah pembohong, penipu manusia. Musuh yang ketiga adalah diri sendiri atau kedagingan atau disebut ego yang menguasai hati kita. Kita pasti menang atas semua musuh asalkan kita mengundang Tuhan Yesus untuk selalu berkuasa atas